Oke, kali ini kita akan melanjutkan soal numerik bagian komparasi kuantitatif. Nah, jika diketahui P, bilangan yang menyatakan 1/4 dari 250 dan Q merupakan bilangan yang menyatakan 24/3/400 dari 250, maka hubungan P sama Q seperti apa? Oke, kita cek dulu. Berarti P itu 1/4 dari 250, berarti kita kalikan ya, berarti hasilnya 62,5. Kemudian kalau Q-nya itu menyatakan 24/3/4% dari 250, berarti dikali 250, maka hasilnya 61,8. Nah, maka hubungan yang benar adalah C. P-nya lebih besar daripada Q. Kemudian soal nomor 2, jika X dan Y bilangan bulat yang memenuhi 6 lebih besar daripada X, lebih besar daripada 8, dan 7 lebih besar daripada Y, lebih besar daripada 9, maka dari sini nilai X-nya diketahui kan X-nya itu lebih besar dari 6, berarti ada 7, dan lebih kecil daripada 8, berarti X-nya 7, kemudian Y-nya itu 8. Jadi hubungan yang benar adalah C. X-nya itu lebih kecil daripada Y. Kemudian untuk soal nomor 3, jika X dan Y bilangan bulat kelipatan 3 dengan bla 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 dan bla bla bla, maka titik-titik. Oke, dari sini kan yang kemungkinan itu adalah ada 13, 14, 15, 16. Nah, yang kelipatan 3 yang mana? Ini ya, 15 ya. Kemudian yang Y juga sama, jadi ada 17, 18. Yang kelipatan 3 adalah 18, maka X-nya 15, Y-nya 18. Berarti hubungan yang tepat adalah C. X-nya itu lebih kecil dibandingkan Y. Oke, sekarang kita akan masuk bagian bab aritmatika sosial. Kita bahas dulu nomor 1, Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi sama. Jika untuk membayar premi, gaji Dedi sebesar 1.500.000 dipotong 3% dan gaji Ambar dipotong 5%, maka gaji Ambar sebesar titik-titik. Oke, jadi kita tahu bahwa 3% Dedi itu kan 3% preminya dikali 1.500.000 punya Dedi. Kemudian kita cari yang Ambar, berarti kan 5% dikali X. Nah, kemudian kita bisa coret 3 kali 15 itu 45. Kita bisa bagi 5 sama dengan X. Ini pindah ke sini ya. Ini 45 dibagi 5 adalah 9, berarti 900.000 itu merupakan nilai dari X. Berarti jawabannya dadu. Kemudian soal nomor 2, A dan B mengikuti program asuransi dengan besar premi yang sama. Jika untuk membayar premi gaji A sebesar 3.500.000 dipotong 6% dan gaji B dipotong 7%, maka gaji B. Oke, ini langkahnya sama seperti nomor 1 ya. Berarti kita bisa tulis 6% dikali 3.500.000 sama dengan 7% dikali X. Kita bisa coret, kemudian hasilnya X itu adalah 6, kemudian per 7 dikali 3.500.000 sama dengan X. Maka X-nya adalah, ini kita bisa bagi 5, berarti 3 juta. Maka jawabannya adalah B. Kemudian untuk soal nomor 3, sebuah penelitian mengenai pola konsumsi sejenis barang menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga 8x%, pembelian turun dengan x%. Jika saat ini harga barang tersebut adalah 10.500 per buah, berapakah harga tersebut harus dinaikkan agar konsumsi turun sebesar 2%? Oke.
penurunan kita harus menaikkan berapa persen gitu ya. Oke, di sini yang diinginkan adalah turun sebesar 2%. Berarti kenaikan harganya itu 8 dikali 2% sama dengan 16%. Jadi harganya itu harus naik 16%. Lalu berapa nilai 16%? 16% dikali 10.500. Maka hasilnya 1.680. Jawabannya adalah C. Oke, kemudian kita akan membahas tentang geometri bidang datar. Soal pertama, bila ditambahkan satu garis lurus yang memotong gambar di bawah ini, maka maksimum banyaknya bagian yang terbentuk di dalam lingkaran adalah titik-titik. Oke, misalkan kita tambahkan titik di sini. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jawabannya adalah 7. Oke, jadi di sini jika jari-jari lingkaran pada gambar di bawah ini adalah 2, maka selisih keliling semua lingkaran dengan keliling persegi sama dengan titik-titik. Oke, berarti anggap di sini itu 2. Kemudian berarti ke sini juga 2. Berarti kita bisa tulis selisih ya, keliling lingkaran dikurangi keliling persegi. Nah, keliling lingkarannya sendiri itu dia ada 4 lingkaran. Kemudian rumus dari keliling lingkaran adalah 2πr dikurangi keliling persegi itu ada sisinya itu 4 dikali sisi. Berarti 4, 2, pi-nya itu tetap pi, kemudian r-nya itu 2 dikurangi 4 kali sisi perseginya itu kan berarti ini, berarti adalah 4. Maka 4 pi dikurangi 4 gini ya, sama aja, kita berusaha menyesuaikan dengan jawabannya. Berarti kita bisa tulis 4 dikeluarin, di sini ada 4, di sini ada 4, kita bisa tarik keluar. Kemudian 4pi dikurangi 4. Gini ya. Maka hasilnya adalah B. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Di sini 12, di sini 4. Berarti di sini itu juga 4 karena 8 totalnya. Kemudian di bagian sini itu kan 12. 12 itu seluruh, di sini 8. Berarti sininya itu 4. Oke, berarti dari situ kita bisa tulis untuk luas yang gelap itu sama dengan gelap gitu ya. Luas persegi yang kecil ditambah luas persegi besar dikurangi luas segitiga. Oke, luas persegi adalah S kuadrat. Untuk yang kecil sisinya adalah 4, berarti kita bisa tulis 4 kuadrat. Kemudian untuk yang persegi besar itu 8 ya. Sisinya 1 sama sini juga 8. Berarti 8 kuadrat. Nah, luas segitiga itu adalah setengah dikali alas. Alasnya itu ini berarti 4. Kemudian tingginya kita bisa pakai ini, berarti 8. Maka hasilnya 80 dikurangi coret 2 berarti 16 sama dengan 64. Jawabannya adalah E. Oke, kemudian kita masuk ke bab statistika. Untuk memperoleh rata-rata sebesar 3/10, pecahan manakah yang harus ditambahkan ke pecahan-pecahan ini? Oke, dari sini kita tahu bahwa ini 3/5, 1/4. Oke, kita tulis ya, 3/5 ditambah 1/4 ditambah 1/10 ditambah setengah ditambah X dibagi 5 itu
Kenapa dibagi 5? Karena rata-rata ya, berarti kan jumlah semua ini dibagi 5, 3, 4, 5 komponen, sama dengan harus menghasilkan 3/10. Nah, kita bisa tulis yang pertama 5-nya kita pindahkan menjadi 15/10, kemudian kita samakan pecahannya, sebentar, oke, ditambah X, kita samakan menjadi penyebutnya 20, berarti kita bisa tulis ini dikali 4, berarti ada 12, ditambah kali 10 jadi 10, ditambah 4 ditambah 10. Oh sorry, ini salah nih, ini kali 5 ya, biar 20, berarti 5, kemudian ini kali 20, oke, ini kali 2, berarti 2 ditambah 10, oke, begini ya. Kemudian totalnya berarti 5, 6, 7, 8, 9, berarti 29/20 ditambah X sama dengan 15/10. Maka X sama dengan 15/10 dikurangi 29/20. Maka X-nya adalah 1/20. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kemudian soal nomor 2, seseorang membeli 3 buku dengan harga rata-rata 2.000, berarti totalnya 6.000. Kemudian dia membeli 6 buku dengan rata-rata 8.000, berarti totalnya 48.000. Berapakah harga rata-rata untuk keseluruhan buku? Oke, berarti caranya kita jumlahkan dulu total 48.000 ditambah 6.000, berarti kita bisa tulis 48.000 ditambah 6.000 dibagi tadi jumlah bukunya ini ya, berarti 9 sama dengan 6.000. Jadi harga rata-rata keseluruhan buku adalah 6.000. C. Pintu air di suatu daerah mempunyai 927 cabang saluran yang disalurkan ke rumah-rumah tangga. Dalam 1 minggu digunakan 88.065 liter air. Berapa literkah rata-rata air yang digunakan masing-masing rumah dalam 1 minggu? Oke, jadi diketahui jumlah pintu itu 927, kemudian dalam 1 minggu digunakan 88.000. Rata-rata itu X bar sama dengan jumlah sigma X. Oke, X di sini itu adalah jumlah air, berarti 88.065 dibagi jumlah pintu air. Hasilnya adalah 95. Maka jawabannya adalah B. Oke, kali ini kita akan membahas tentang deret bilangan. Kita langsung masuk aja ke soal nomor 1. Di sini ada beberapa deret. Oke, kita coba hitung ya. Jadi di sini 6 ke 10 itu, jadi di sini ada 2 bagian nih nanti. Jadi 6 ke 10 itu dia butuh tambah 4, kemudian 10 ke 13 itu tambah 3, kemudian ke 17 itu tambah 4, kemudian tambah 3, berarti ini ke sini berarti ditambah 4, berarti jawabannya 24. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Yang sini ya, 4 ke 5 tambah 1, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 8 tambah 1, 8, berarti kalau udah tambah 1 berarti harus tambah 2, berarti harus 10. Maka jawabannya adalah 10 dan 24. Jawabannya B. Kemudian soal nomor 2, oke, di sini termasuk dalam tipe deret 2 tingkat. Karena ketika kita coba 6 ditambah 11 itu butuh 5, kemudian 11 ke 18 itu butuh 7, kan tidak beraturan tuh untuk ke belakangnya. Nah, maka dari sini kita coba dulu.
11, 18, 29, 42, 59, dan 78. 6 ke 11 butuh 5, 11 ke 18 butuh 7, 18 ke 29 butuh 11, 13, ini 17, ini 19. Oke. Kemudian yang bawah 5 ke 7 itu butuh 2, 7 ke 11 itu butuh 3, butuh 4 ya. Kemudian ini butuh 2 juga, ini butuh 4, ini butuh 2, maka ini butuh 4. Berarti harusnya 23, berarti ke atas itu butuh 101. Maka jawabannya adalah 101. Soal nomor 3 sama, jadi untuk nomor 3 itu termasuk deret 2 tingkat. Kita coba kerjakan. 8, 26, 48, 82, kemudian 120, 170, titik-titik. Oke, jadi 8 ke 26 itu butuh 18, butuh 22, kemudian 34, 38, 50, titik-titik. Nah, 18 ke 22 itu butuh 4, butuh 12, butuh 4, butuh 12, butuh 4. Berarti harusnya 54. Berarti di sini adalah 224. Maka jawabannya adalah dadu. Oke, kemudian kita lanjut masuk ke interpretasi data. Untuk interpretasi data ini hanya ada 2 soal, kita akan bahas. Oke, yang pertama, diketahui jumlah penjualan kendaraan motor dari suatu distributor selama 1 tahun. Di sini ada bulannya, ada warnanya, dan masing-masing penjualannya. Oke, berdasarkan data di atas, kapankah penjualan kendaraan bermotor warna hitam itu lebih tinggi dari rata-rata penjualan? Oke, yang pertama kita harus hitung dulu rata-rata penjualan. Kita tambahkan di sini rata-rata. Oke, jadi caranya itu kita jumlahkan, kemudian kita bagi 3. Maka akan didapat untuk rata-rata Januari Februari itu 86, kemudian di bawah ada 104, 83, 117, dan 85. Oke, apakah jadi kita punya Januari Februari itu rata-rata 86. Apakah yang hitam jumlahnya lebih besar daripada 86? Jawabannya tidak, berarti ini bukan. Kemudian untuk yang Maret April juga bukan, Mei Juni juga bukan, masih lebih rendah. Kemudian Juli Agustus juga bukan. Nah, untuk yang September Oktober hitamnya itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata, maka jawabannya adalah E. Kemudian keluarga Sofyan bermaksud mencari rumah tanpa tingkat untuk tempat tinggal dan taman seluas 300 meter kuadrat. Adapun daftar rumah yang sudah mereka temukan adalah sebagai berikut. Ini ada jenis rumahnya, kemudian luas tanah, luas bangunan. Nah, kita bikin kolom baru untuk luas taman. Oke, kalau bangunan luas tanahnya 800, luas bangunan 400, berarti luas tamannya adalah 400. Kalau luas tanah 700, sudah pakai 300, berarti 400. Kemudian 250, dan ini 150. Oke. Kemudian dia mencari taman seluas 300 meter. Lebih dari 300 meter, berarti yang ini sudah tidak mungkin. Berarti yang mungkin adalah Anggrek dan Valentine. Maka jawabannya adalah E. Nih. Oke.